selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di channel saya, yaitu di channel Dodi RC. Untuk pagi hari ini saya melaksanakan silaturahmi kembali dengan salah satu warga di Desa Stanggor Selatan, yaitu Kecamatan Sukumulya. Beliau adalah kepala kewilayahan Desa Presa. Sekaligus beliau ini adalah pengusaha tembakau. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana proses tembakau, yaitu tembakau rajang dan tembakau open. Beliau ini sudah bergelut di bidang tembakau sudah puluhan tahun sampai berhasil, dan alhamdulillah kalau kita lihat keberhasilan beliau sampai putri beliau sudah sekolah sampai keluar Lombok. Itulah salah satu keberhasilan beliau dari usaha tembakau. Semoga dengan usaha tembakau ini meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena beliau merekrut banyak masyarakat sebagai pekerjanya di sini, sehingga membuat lapangan pekerjaan yang meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID ini. Semoga apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh beliau sebagai pengusaha tembakau ini dapat meningkatkan perekonomian daripada masyarakat Desa Stanggor Selatan. Oke, kita mulai akan berbincang dengan beliau terkait dengan bagaimana proses tembakau. Sebelum itu mungkin silakan Pak Kanwil, Kepala Kewilayahan, memperkenalkan diri mungkin supaya masyarakat banyak yang akan tahu nama Plunggu siapa, pekerjaannya apa, terus berapa tahun Pak Kadus bergelut di bidang tembakau ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas nama Kepala Wilayah Dusun Ketangga, Desa Stanggor Selatan, artinya mau menjelaskan kepada Bapak Polisi atau Bapak Kanet bagaimana sistem pekerjaan tembakau, yang dimana tembakau ini butuh orang-orang untuk bekerja. Tidak bisa kita bekerja sendiri, artinya harus banyak yang membantu, terutama tenaga kerja laki-laki. Dari berapa tahun Pak Kadus bergelut di bidangnya? Berapa tahun? Kebetulan yang sudah bergelut di tembakau ini sudah 21 tahun. Dari masih muda kebetulan. Selama 21 tahun itu menurut Pak Kadus berhasil tidak usaha yang Pak Kadus laksanakan ini? Kebetulan untuk alhamdulillah untuk 2-3 tahun ini ada sedikit hasil, cuma kadang-kadang di saat pasar tembakau mulai tidak stabil di Jawa atau di pusat perusahaan, kita sebagai pengusaha tembakau atau petani juga sedikit kena imbas, artinya mengalami kerugian begitu. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan atau perbincangan saya sama beliau, alangkah baiknya saya memperkenalkan juga rekan-rekan saya. Di sini ada Formas atau Babin Kamtipmas Desa Stanggor Selatan yang kelihatan angkat tangannya yang gagah itu. Beliau bernama Bribka Tatang Lipai. Kemudian ada Babinsa yang hobinya singar, hobinya nyanyi. Setiap saya bertemu sama beliau wajib akan nyanyi, karena hobi beliau adalah salah satu adalah singar. Beliau adalah Nafi Paket Serda Muhammad Effendi. Saya sengaja mengajak beliau-beliau ini karena beliau-beliau ini adalah petugas yang paham tentang wilayah di desa binaannya. Makanya saya ajak, kebetulan beliau juga adalah kadusnya. Beliau-beliau ini adalah mitra dalam menjaga Kamtipmas, dalam menjaga keamanan di desa Stanggor Selatan ini. Kemudian saya akan lanjutkan perbincangan saya. Pak Kadus, apa selama masa pandemi COVID-19 ini, kemarin
Bulan apa kemarin anunya panen? Bulan Agustus sampai November. Berarti sudah masuk pandemi Covid waktu Sudah itu. masuk. Dengan adanya pandemi Covid ini, Pak Kades, apa terpengaruh enggak usaha Pak Kades di bidang tembakau ini? Memang besar pengaruhnya karena mau tidak mau kita kan dibatasi untuk artinya keluar masuk perusahaan ataupun perusahaan juga dibatasi ruang lingkupnya untuk pemasaran karena mungkin mendunia yang namanya COVID ini seluruh dunia mungkin nih. Jadi kesempatan perusahaan ini untuk mendapatkan pasar di luar negeri agak kurang. Jadi kayak mungkin ceritanya kita dikurangi jatahnya. Karena perusahaan belum ada pesanan dari luar negeri karena COVID ini. Oke. Kemudian dalam bekerja ini terutama pekerja-pekerjanya Pak Kadus ya, apakah selalu menggunakan protokol kesehatan atau Pak Kadus sendiri menghimbau kepada pekerjanya untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan? Kebetulan dari pihak perusahaan juga menyiapkan baju, sarung tangan dan masker. Kebetulan kita sudah disiapkan, artinya dibagikan dari perusahaan. Jadi para pekerja ini juga kebetulan tembakau kan baunya keras juga, otomatis mau tidak mau dia selalu pakai masker sekalipun sebelum COVID ini. Selain mencegah daripada COVID, juga mencegah bau Bau tembakau itu ya, tembakau. penggunaan masker. Oke. Kan kadang-kadang ada debu di sana kan. Terus panen tembakau ini setiap bulan apa saja Pak Kadus? Panen 1 kali seminggu. 1 kali seminggu di bulan apa? Biasanya di bulan Dari bulan Juli sampai September. September. Nah, selain Pak Kadus mungkin pengadaan barang, pengadaan dari tembakau itu, apakah Pak Kadus membeli atau open sendiri tembakunya? Kebetulan ada yang tiang open sendiri, terus ada yang tiang beli. Kita kan di luar juga pakai sistem plasma nih. Sistem plasma. Kita kasih biaya di luar sama petani-petani penanam. Jadi itu nanti setelah dia open, setelah kering baru dia bawa ke sini. Dari sini gitu. Pemirsa, sudah tadi beliau menyampaikan bagaimana usaha tembakau beliau ya, dari awal dia melaksanakan atau mengerjakan tembakau ini sampai sekarang. Mungkin yang perlu saya jelaskan juga di sini bahwa beliau juga mencetak atau tembakau yang ada itu dia kelola sendiri di rumah beliau. Mungkin saya akan menjelaskan kepada para pemirsa, para penonton. Ada alat di belakangnya beliau ini, ada alat apa ini Pak Kadus? Kebetulan kalau ini untuk memeres, artinya memperkecil biar tidak terlalu makan tempat. Jadi setelah diperes baru kita tampung di sini, dibal dulu. Setelah ada berbentuk bal-balan belum kita kirim ke perusahaan. Akhirnya cukup dulu di sini biar tidak terlalu banyak makan tempat ini fungsinya pemeres ini. Jadi pemirsa, ini adalah alat yang dinamakan alat press ya, untuk press tembakau open itu. Nanti dimasukkan di sini akan dipres sama pekerjanya. Mungkin Pak Kadus bisa menjelaskan sistem kerja daripada alat ini. Nah kebetulan karena tembakau di sini kan kebetulan lagi habis, nggak ada. Jadi untuk memperagakan kayaknya Masukkan aja di sini. Contohnya misalnya tembakau di sini, tembakau yang sudah diikat misalnya. Gerobaknya ada memang sebenarnya kita punya gerobak untuk menahan kan. Kalau dia mau ke samping kan ada yang menahan. Jadi Jadi begini pemirsa, sistem alat ini cara kerjanya adalah tembakau open itu yang sudah diikat, nanti setelah disortir ya, nanti akan diikat, dimasukkan ke
satu bagan atau tempat itu, bagan itu akan dimasukkan di sini. Nah setelah itu akan dipres, ini akan diputar alat ini sehingga ini akan menekan tembakau yang ada di kotak tadi atau bagan tadi, sehingga dengan alat ini akan memeres tembakau tersebut. Ya begitu penjelasannya Pak. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, atau menjelaskan tentang tembakau khususnya yang beliau kelola di sini. Mungkin karena bulan ini adalah belum masuk musim tembakau, makanya kita tidak bisa memberikan atau menyajikan contoh tembakau yang beliau kelola di sini. Hanya itu saja mungkin. Semoga video ini bermanfaat buat semua para penonton. Ya, mungkin ini adalah kenapa video ini kami buat. Ini adalah video sebagai edukasi, ya, edukasi kepada para penonton, sekaligus dengan video ini kita mengangkat usaha-usaha masyarakat yang ada di desa supaya apa? Supaya masyarakat lain akan tahu bagaimana proses tembakau dan bagaimana usaha daripada tembakau itu apakah berhasil atau tidak. Oke? Demikian video yang kami buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.